Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan saya Muhammad Faryaki sebagai moderator. Saya Andika Khairul Fasya sebagai kreator. Nama Muhammad Askafari sebagai Q&Q. Saya Akramul Azhar sebagai materi. Algoritma dan pemrograman. 1. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Jadi program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Kata algoritma dan program seringkali dipertukarkan dalam penggunaannya. Misalnya, ada orang yang berkata seperti ini: program pengurutan data menggunakan algoritma selection sort. 2. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, pernyataan-pernyataannya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini terdapat puluhan bahasa pemrograman, antara lain bahasa rakitan, assembly, Fortran, COBOL, ada PL atau Algol, Pascal, JJ, list bahasa-bahasa simulasi seperti CSMP, SimScript, GPSS, Dynamo. Berdasarkan terapannya, bahasa pemrograman dapat digolongkan atas 2 kelompok besar. 3. Menilai sebuah algoritma. Ketika manusia berusaha memecahkan masalah, metode atau teknik yang digunakan memecahkan masalah itu ada kemungkinan bisa banyak, tidak hanya satu. Yang menjadi pernyataan adalah bagaimana mengukur mana algoritma yang terbaik. Beberapa persyaratan untuk menjadi algoritma yang baik. 1. Tingkat kepercayaannya tinggi, reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. 2. Pemrosesan yang efisien, cost rendah. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. 3. Sifatnya general, bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang
lebih general. Sedangkan kriteria algoritma menurut Donald E. Knapp adalah 1. Input. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. 2. Output. Algoritma harus memiliki minimal 1 buah output keluaran. 3. Definiteness atau pasti. Algoritma memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu. 4. Finiteness, ada batas. Algoritma harus memiliki titik berhenti, stopping rule. 5. Effectiveness, tepat dan efisien. Algoritma bisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Contoh instruksi yang tidak efektif adalah A sama dengan A tambah 0 atau A tambah bintang 1. 4. Penyajian algoritma. Penyajian algoritma secara garis besar bisa dalam 2 bentuk penyajian, yaitu tulisan dan gambar. Bingung nih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.